Apa kabar saudara? Ini adalah minggu terakhir di bulan Januari. Saudara, kabar gembira, minggu depan GMS Tangerang sudah buka. Ya, katakan kanan kiri, sudah buka loh. Kalau saudara punya teman, kerabat, saudara, keluarga, kenalan yang belum kenal, kenalan sekalian diajak ya nggak apa-apa gitu ya. Minggu depan kita sudah soft opening, ya sudah mulai beroperasi langsung 3 ibadah. Jam berapa saudara? Jam 10 dan jam 1 untuk youth, jam 4 untuk umum lagi. Jadi umum 2 kali, jam 10 pagi dan jam 4 sore. Dan yang jam 1 ibadah youth. Jadi saudara pastikan kalau Anda punya siapa saja yang saudara kenal di Tangerang gitu ya, Tangerang dan sekitarnya lah ya. Suruh mereka datang. Kalau perlu Anda temani ya, yang dari Jakarta saudara tetap stay di Jakarta. Soalnya tempatnya enggak terlalu besar saudara. Tempatnya itu cuma isinya 400 orang. Jadi kalau Anda datang ke sana pastikan Anda mengajak jiwa. Jadi temani orang-orang yang mungkin perlu ditemani datang ke sana. Tapi kalau Anda berdomisili di daerah sini, Anda tetap datang ke tempat ini, tapi adalah sukacita kita bersama. Jadi enggak cuma Tangerang dapat tempat yang baru, enggak, tapi itu adalah sukacita kita bersama. Ya kayak sebuah CG itu multiplikasi, ya kan, itu mungkin menyedihkan karena ada perpisahan, wah yang tadinya bareng harus pisah. Tapi saudara, itu adalah sesuatu yang perlu kita rayakan karena itu adalah sebuah level yang baru, sebuah keberhasilan, karena itu sebuah perkembangan. Anda pun yang di Jakarta harus bersukacita karena Anda melahirkan sebuah satelit yang baru, sebuah gereja lokal yang baru, itu juga karena Anda. Itu juga karena Anda berkembang, karena Anda juga terus bertumbuh, itulah sebabnya kita perlu merayakan bersama-sama. Ini adalah sesuatu yang indah yang kita sama-sama bersukacita, gak cuma yang Tangerang, gak cuma kita para pemimpin, tapi mari saya ajak kita semua ikut seneng. Minggu depan sudah mulai buka, ya kalau nanti saudara lihat mulai GMS Jakarta mulai ngepost soft openingnya, saudara ikut ngepost. Kasih tahu semua yang Anda kenal, kasih tahu kalau hey minggu depan sudah mulai ada. Dan saya berdoa supaya gereja lokal yang di Tangerang nanti juga bisa jadi kepanjangan tangan. Saudara, tahun-tahun ke depan gak cuma Tangerang yang ada, katakan amin. Jakarta Selatan, Kelapa Gading, ya Bogor, Bekasi, mana lagi, Pluit, dan sebagainya ya. Karena wilayah kita sebenarnya Jabodetabek, saudara bisa sebutkan. Dan kita punya misi 10 gereja lokal, jadi 1 melahirkan 9. Kita baru akan lahirkan 1, masih ada 8 lagi PR-nya. Dan saya percaya itu juga tidak akan lama ketika kita bekerja sama mengerjakan ladang Tuhan, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat bahwa gereja ini akan semakin berkembang, Anda juga akan semakin maju, kita lihat Injil semakin diberitakan, semakin banyak orang yang mendengar Injil. Katakan amin. Hari ini juga saya sampaikan salam dari suami, Pastor Fusi hari ini melayani di GMS Jogja. Beliau memang berusaha menyelesaikan tugas-tugas pelayanannya sebelum GMS Tangerang dibuka supaya nanti setelah ini beliau bisa fokus ke Jakarta dan Tangerang ya. Salam dari beliau untuk Anda semua. Hari ini apa yang mau saya bagikan adalah tentang pernikahan. Jadi minggu lalu saya khotbah tentang padang gurun, harusnya hari ini saya enggak khotbah, ada pembicara tamu, tapi karena beliau berhalangan hadir, jadi saya deh jadi Robinnya ya, enggak ada Batman, ada Robin. Saya berharap Anda lebih suka gembala Anda yang khotbah daripada pembicara tamu. Ya kita buka sama-sama dulu lanjutan dari minggu kemarin sedikit, Bilangan 14 ayat yang ke-33. Minggu lalu saya bagikan tentang padang gurun, masa persiapan dan masa pendewasaan ya. Di mana Tuhan itu sebenarnya mau kita menang di padang gurun supaya kita itu siap untuk berkat dan kepercayaan yang lebih besar yang Tuhan mau percayakan. Tapi minggu lalu kita belajar ada satu generasi yang gagal melalui masa padang gurun ini, dan karena itu satu generasi mereka enggak masuk tanah perjanjian. Karena mereka gagal, perhatikan di ayat yang ke-33 Bilangan 14, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun.
Saudara, ketidaksetiaan orang tua atau kesalahan orang tua ditanggung oleh anak-anaknya. Minggu lalu saya sempat sampaikan bahwa ada peperangan atau peperangan ini harusnya dimenangkan oleh orang tuanya. Harusnya yang mengalahkan kota Yeriko, harusnya yang mengalahkan kota Ai, harusnya yang mengalahkan kota-kota di tanah Kanaan itu bukanlah anak-anak mereka, tapi orang tua mereka. Tapi kegagalan orang tua mereka, firman Tuhan katakan mereka menanggung akibat ketidaksetiaan atau kesalahan dari orang tua mereka. Saudara, ini adalah pelajaran buat kita semua. Ada sebuah prinsip atau kebenaran yang kita perlu tahu bahwa apa yang tidak kita menangkan di kehidupan kita, di zaman kita akan dilanjutkan oleh anak-anak kita. Alias anak-anak kita itu akan menanggungnya. Alias anak-anak kita itu akan memerangi hal yang harusnya kita sudah menangkan di generasi kita. Nah saudara, harusnya generasi kedua bangsa Israel ini masuk tanah Kanaan itu sudah tinggal menikmati. Sudah enggak lagi perang, tapi ternyata anaknya yang harus perang karena kegagalan orang tuanya. Saudara, ini waktunya kita ini hidup menyadari bahwa kita enggak hidup bagi diri kita sendiri. Kita ini hidup bagi generasi yang akan datang. Ada banyak hal di dalam kehidupan saya, baik di pernikahan maupun di banyak hal, saya memikirkan saya lakukan ini bukan untuk diri saya sendiri, saya lakukan demi anak dan cucu saya yang belum lahir sekalipun. Karena apa? Karena apa yang saya menangkan itu akan mereka nikmati. Apa yang saya tidak menangkan itu akan mereka hadapi. Itu adalah sebuah kebenaran yang kita perlu tahu sehingga ketika hidup ini terasa berat, saudara, ketika Anda punya tujuan yang lebih besar dari diri Anda sendiri, Anda akan bisa mengatasinya dan punya kekuatan ekstra. Kehidupan yang area-area kehidupan yang kita masih jatuh bangun, ketahuilah bahwa anak Anda juga akan jatuh bangun di area yang sama. Itu terjadi di alam rohani dan entah bagaimana itu juga terjadi di anak-anak kita. Dan mereka harus menang supaya cucu Anda itu tidak mengalami hal yang sama. Lebih dari sekedar kutuk atau berkat keturunan, keteladanan punya dampak yang lebih besar untuk menentukan generasi berikutnya. Ya, tapi saya nggak akan bahas ini lebih dalam. Salah satu area yang perlu dimenangkan di dalam generasi kita adalah pernikahan kita. Katakan pernikahan. Ya, happy marriage. Semua orang pasti kepingin sebuah pernikahan yang bahagia. Saya tadi pagi cerita sekilas, saya punya background keluarga, opa oma saya atau kakek nenek dari kedua orang tua saya punya pernikahan yang buruk. Ya, mereka punya pernikahan yang cukup buruk gitu ya, sehingga itu ketika papa dan mama saya menikah, saya tahu mereka pasti bawa banyak bagasi, alias bawa banyak trauma dari orang nenek moyang atau keluarga mereka, dari orang tua mereka. Gitu. Puji Tuhannya apa yang dialami oleh dua generasi di atas saya itu tidak terjadi di generasi satu di atas saya. Alias orang tua saya memenangkan pertandingannya, memenangkan peperangannya sehingga saya tidak perlu lagi ada di peperangan yang sama. Ada hal-hal yang orang tua sudah menangkan, papa saya tidak bercerai, keluarga saya, orang tua saya tidak ada hal-hal yang buruk tentang pernikahannya. Tentunya hal buruk tidak berarti tidak ada pertengkaran. Beda cerita, tidak ada will, tidak ada yang lain-lain gitu ya. Sehingga ketika saya masuk ke pernikahan, saya nggak punya banyak bagasi. Ya, saya tahu struggle-nya ketika mereka berdua punya banyak bagasi gitu ya. Mereka berusaha memenangkannya, puji Tuhan, sudah kenal Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu banyak membantu, banyak menolong. Sehingga mereka bisa memenangkan, sehingga saya dan anak-anak itu tidak memerangi hal-hal yang sudah dimenangkan oleh mereka. Tapi ada hal-hal yang mungkin belum selesai. Salah satu contohnya ya hal-hal yang kecil, yang simple, bukan kecil sih tapi sesuatu yang penting yang belum dimenangkan. Saya itu pernah diajari ya dari pihak-pihak keluarga bahwa kamu ya nanti kalau sudah menikah, kamu kan cewek. Kamu tuh jangan percaya deh 100% sama cowok. Kamu kan cewek, kamu tuh harus punya, kamu gak boleh kalau percaya jangan 100%. Sisain dia 1% gitu loh gak percaya. Kalau kamu punya uang, kamu harus punya simpenan loh.
Nanti kalau kamu ditinggal, kalau kamu pokoknya sesuatu terjadi dengan pernikahanmu, kamu nggak punya apa-apa, kamu nggak bisa apa-apa. Saudara, saya hidup dengan nilai-nilai yang pernah disampaikan seperti itu, dan karena hal itu saya mengalami struggle selama awal-awal pernikahan karena saya hidup dengan itu. Saya apa yang kita percayai gitu ya menentukan masa depan kita. Kalau saya percaya itu, saya percaya bahwa suatu hari saya akan ditinggal. Ya, karena saya percaya suatu hari saya akan ditinggal, makanya saya perlu simpan uang yang tidak diketahui suami. Makanya saya perlu jaga-jaga, saya nggak perlu terbuka karena nanti kalau ada apa-apa gimana. Belum ada apa-apa tapi saya sudah percaya bahwa itu akan terjadi, saudara. Untung firman Tuhan itu membebaskan saya, peperangan ini sudah saya menangkan sehingga saya nggak perlu ajarkan itu lagi ke anak saya. Nangkep ya saudara, jadi saudara saya nggak tahu apa yang ada dalam hidup Anda, kita nggak menyalahkan orang tua kita, tapi apa yang harusnya kita menangkan di dalam generasi kita, kita harus menangkan. Supaya anak-anak kita hidup dengan lebih baik dan mereka punya peperangannya sendiri tuh. Saudara, nggak perlu ditambahin banyak bagasi, kita perlu menangkan apa yang seharusnya kita menangkan di generasi kita. Salah satunya adalah di area pernikahan, karena pernikahan adalah warisan terindah yang Anda bisa berikan. Pernikahan yang bahagia adalah warisan terindah yang Anda bisa berikan kepada anak-anak Anda. Uang Anda berikan itu bisa dihabiskan. Pernikahan, keteladanan Anda itu berbicara jauh lebih banyak daripada hal material yang Anda bisa berikan. Kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-49. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Perhatikan kata rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bicara tentang rumah, ini juga bicara tentang rumah tangga atau ngomong tentang pernikahan. Tuhan ngomong, mengapa kamu berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saudara, di dalam sebuah ibadah orang seringkali bilang bahwa sesi yang terpenting adalah khotbah. Makanya orang kadang masih PAW, nanti ajalah belum khotbah. Saudara, salah, sesi terpenting di dalam sebuah ibadah adalah setelah khotbah. Kenapa? Sesi terpenting di dalam atau peran terpenting di dalam sebuah ibadah bukanlah WL-nya, bukan juga pengkhotbahnya, tapi Anda sebagai jemaat. Sesi terpenting bukanlah ketika kita menerima khotbah, tapi bagaimana respon kita dari apa yang telah kita terima. Apakah kita melakukan atau tidak melakukan, itulah esensi dari ibadah yang sesungguhnya. Anda dengar apa yang firman Tuhan katakan setiap hari Minggu, Anda pulang lakukan enggak? Tuhan ngomong, buat apa kamu berdoa, orang aku kasih tahu aja kamu enggak lakukan. Ini waktunya kita menjadi pelaku-pelaku firman, karena itulah dasar yang kokoh dari apapun yang kita bangun, termasuk rumah atau rumah tangga yang kita bangun di atasnya. Apa yang membuat pernikahan Anda kokoh, yaitu ketika Anda melakukan firman Tuhan. Prinsip-prinsip firman Tuhan itulah fondasi yang kuat, itulah batu. Jadi yang menghancurkan sebuah rumah, di sini dikatakan ada banjir, di Matius ini ada paralelnya, di Matius 7 dikatakan angin dan banjir. Apakah yang merusakkan sebuah rumah itu angin dan banjir? Enggak, angin dan banjir dialami sama-sama oleh semua rumah. Masalahnya yang satu hancur, yang satu kok enggak hancur. Apa bedanya? Apakah yang hancur itu karena banjir? Bukan, karena fondasinya enggak kuat, karena enggak punya fondasi. Itulah yang membuat rumah itu hancur. Jadi jangan salahkan masalahnya, tapi evaluasi apa yang aku belum bangun, fondasi apa yang kurang dalam. Karena apa? Di semua rumah tangga itu pasti punya masalah. Ya, kabar baiknya tidak ada pernikahan yang tanpa masalah.
Di dalam kehidupan kita pasti punya masalah ya. Suami istri yang bahagia maupun tidak bahagia bergumul dengan topik yang sama ya. Contoh salah satunya adalah masalah keuangan. Pasangan suami istri ada masanya bertengkar masalah uang, tidak peduli berapapun penghasilannya. Bedanya gini loh, yang penghasilannya banyak, bertengkarnya liburannya mau ke Eropa ke Amerika gitu loh ya. Kalau yang nggak punya bertengkarnya karena nggak bisa liburan ya. Tapi kan sama-sama bertengkar. Saudara, penting bagi kita untuk tahu bagaimana kita ini memiliki pernikahan yang bahagia, karena itu bisa, katakan bisa. Anda bisa memilikinya. 3 hal penting untuk pernikahan bahagia, saya catat 3 hal aja gitu ya. Saya rangkum jadi 3 supaya Anda gampang mengingatnya dan Anda gampang melakukannya. Yang pertama, menerima kenyataan. Wah, kenyataan apa ini yang perlu diterima ya? Menerima sebuah kenyataan. Survei membuktikan di tahun 1930 1 dari 7 pernikahan berakhir dengan perceraian. 1960 1 dari 4 pernikahan berakhir dengan perceraian. 1990 setiap naik 30 tahun naik saudara, 1 dari 3 pernikahan berakhir dengan perceraian. Terakhir, data terakhir yang saya dengar 50% atau 1 dari 2 pernikahan berakhir dengan perceraian. Nah, saya nggak tahu saudara tahun-tahun ke depan bagaimana, akan tambah mengerikan ya saudara ya. Setiap pernikahan masa kini mengandung resiko lebih besar untuk bercerai bahkan di sebelum usia pernikahan 2 tahun. Ini yang saya catat dari apa yang saya baca, data-data yang saya dapat gitu ya. Kenapa? Karena sebagian besar pasangan yang menikah lebih banyak mempersiapkan pesta pernikahan dibandingkan hidup pernikahan mereka. Ya, bagi Anda yang belum menikah, Anda perlu mengambil perhatian dari apa yang saya sampaikan. Ini juga membekali Anda. Salah satu buku yang saya baca sebelum saya menikah adalah Selamatkan Pernikahan Anda Sebelum Pernikahan Itu Dimulai. Ya, itu salah satu buku yang rekomen. Saya nggak tahu masih ada nggak, karena itu buku yang sudah cukup lama. Ya, merencanakan pesta pernikahan yang sempurna seringkali dianggap lebih penting daripada merencanakan hidup pernikahan yang berhasil. Uang, konsentrasi, waktu difokuskan untuk acara pernikahan. Anda bisa bayangkan bahwa kalau uang yang sama, waktu yang sama, konsentrasi yang sama itu digunakan untuk mempersiapkan hidup pernikahan, bukan acara pernikahannya saja. Oleh karena itu gereja ini kita peduli dengan pernikahan Anda. Kenapa? Karena Tuhan itu peduli dengan pernikahan dan Tuhan menganggapnya sebagai sesuatu yang penting, bahkan Tuhanlah inisiator pernikahan. Oleh karena itu gereja ini begitu concern, dan kita ada yang namanya bimbingan pranikah, ada yang namanya dating class, ada mentoring gitu ya saudara. Bahkan di CGCG kalau Anda ngalami pernikahan yang ada ngalami kesulitan, Anda bisa datang kepada pemimpin Anda. Kami begitu peduli, dan namun seringkali ya ada orang-orang itu yang menganggap BPN itu syarat untuk mendapat pemberkatan di gereja. Saudara, saya itu kadang ya mikir ya, sebenarnya ini siapa butuh siapa sih gitu. Gereja tidak harus kok memberikan BPN. Orang-orang yang mengajar mereka tidak mendapatkan sepeser dari apa yang Anda bayar gitu ya. Kami melakukannya karena kami peduli. Kadang-kadang orang tuh malas karena itu cuma syarat lah, ya udahlah diikuti aja kelas-kelasnya. Saudara-saudara harus tahu bahwa Anda membutuhkannya. Kalau Anda punya anak dan Anda tinggal di sebuah tempat di mana 1 dari 2 anak yang keluar ke jalanan akan dimakan beruang. Anda nggak mungkin biarkan anak Anda keluar begitu saja tanpa perlengkapan. Anda pasti akan ajari, memperlengkapi. Saudara perlu memperlengkapi diri Anda. Anda perlu tahu bahwa kehidupan pernikahan itu adalah kehidupan yang bisa bahagia, tapi perlu banyak kerja keras. Ya, menerima kenyataan yang pertama. Hiduplah di dalam kenyataan, jangan hidup di dalam mitos. Ada 2 mitos yang seringkali diyakini oleh banyak orang. Mitos yang pertama, and they live happily ever after. Tahu ya, banyak dongeng terakhirnya berantem terakhirnya menikah and they live happily ever after. Saudara, kalimat itu tragis karena itu adalah sebuah kebohongan. Jadi kalau Anda hari ini masih mempercaya itu, saya kasih tahu Anda dibohongi ya. Kalimat itu adalah mitos yang telah menyebabkan berbagai generasi mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin dari sebuah pernikahan.
Dan masalah terbesar dari pernikahan baru adalah gambaran ideal yang mereka miliki tentang pasangan mereka. Dari buku, cerita, dari film-film, dari latar belakang, sudah mungkin membayangkan, wah nanti aku tuh kalau punya pasangan seperti ini gitu ya. Suamiku akan seperti ini, istriku akan seperti ini ya. Kehidupan pernikahan menuntut kita memandang kenyataan secara langsung dan berhadapan dengan fakta bahwa orang yang kita nikahi itu seringkali tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Saudara, jadi happily ever after itu hanya ada di dongeng. Anda tidak sedang hidup di dongeng. Ya, saudara tahu, saya waktu menyiapkan ini saya tergelitik berpikir, sebenarnya ada satu tempat yang ketika tulisan ini they live happily ever after itu cocoknya di mana? Saudara tahu di mana? Di batu nisannya anak Tuhan. Ya, setelah kita dipanggil Tuhan masuk surga, di nisannya itu ditulis and she live happily ever after. Nah, itu cocok saudara ya. Mungkin jadi ide buat suatu hari kita nanti. Karena satu-satunya yang kita bisa live happily ever after ya di surga gitu ya, bukan di dalam pernikahan yang seolah-olah tanpa konflik. Ada seorang pengacara yang sering menangani kasus perceraian mengatakan bahwa alasan utama dari berpisahnya suatu pasangan adalah karena mereka menolak untuk menerima kenyataan bahwa mereka menikahi seorang manusia, saudara. Ya, ini seorang pengacara yang sering menangani. Jadi ternyata mereka tuh menolak sebuah kenyataan bahwa yang dinikahi itu bukanlah pangeran khayalan gitu ya, tapi manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Saudara, Anda harus keluar dari mitos yang satu ini. Hiduplah, terimalah sebuah kenyataan bahwa Anda tidak hidup di dalam dongeng, tidak hidup di dalam sebuah fairy tale. Mitos yang kedua, ya mitos yang pertama tadi and they live happily ever after. Yang mitos yang kedua, pasangan yang berbahagia adalah pasangan yang sudah ditakdirkan bersama. Ya, wah aku ditakdirkan hidup untukmu, aku dilahirkan hanya untukmu ya, kamu dilahirkan hanya untukku. Memang kita sudah ditakdirkan bersama, kamu diciptakan untukku, berapa banyak itu lagu yang kayak gitu ya. Kamu diciptakan untukku, aku diciptakan hanya untukmu. Saudara, ini mitos loh saudara, mitos ini berkata bahwa pasangan yang berbahagia adalah pasangan yang memang sudah ditakdirkan dari sananya. Saudara, hasil konseling yang dilakukan oleh banyak pasangan yang mengalami kesulitan dalam pernikahan, mereka merasa salah memilih pasangan yang dinikahinya. Mereka beranggapan seandainya mereka memilih pasangan yang tepat, segala sesuatunya akan beres. Saya kasih tahu saudara, betapa konyolnya kalau kita mempercayai bahwa kebahagiaan pernikahan kita tuh tergantung dari satu pilihan keputusan memilih satu orang di antara 4 miliar manusia. Ya, Anda memilih siapa ya dari 4 miliar manusia, siapa orang yang tepat untuk aku? Itu kan probabilitasnya sangat kecil ya. Dan kalau kita salah pilih, berarti ya sudahlah memang salah dan kita nggak bahagia ya karena kita salah pilih. Enggak saudara, itu mitos. Jika Anda belum menikah, fakta bahwa tidak ada calon pasangan yang sangat tepat, ya nggak boleh mengurangi Anda untuk memilih dengan hati-hati tentunya ya. Jangan karena kalau memang nggak tepat ya sudahlah terserah. Ya nggak boleh gitu juga ya saudara ya. Bagi Anda yang sudah menikah dan mengeluh karena pasangan Anda tidak menjadikan Anda seorang yang utuh, itu bukan berarti Anda telah memilih pasangan yang keliru. Bukan. Yang keliru itu Anda. Karena Anda punya harapan yang salah. Pasangan Anda tidak pernah diciptakan, tidak pernah ditakdirkan gitu ya untuk membuat Anda utuh. Itu adalah perannya Tuhan. Kalau Anda mau minta dia jadi Tuhan, saudara dia masih manusia. Pantasan aja dia nggak pernah bisa membuat kita menjadi orang yang utuh karena itu bukan peran dari pasangan Anda. Ya, bagi Anda yang belum menikah, jangan menikah karena Anda ingin bahagia. Saya kasih tahu ya, kasihan loh calon pasangan Anda. Belum ditemukan, Anda sudah punya beban yang Anda mau limpahkan untuk membuat Anda berbahagia, saudara. Jangan menikah supaya Anda ingin dibahagiakan. Menikahlah karena Anda sudah bahagia dan Anda ingin membahagiakan orang. Amin. Sangatlah tidak sehat kalau kita tuh menggantungkan kebahagiaan pernikahan atas apa yang pasangan kita lakukan atau tidak lakukan.
Ya, mau dilihat dari sudut pandang manapun itu nggak sehat. Kita nggak bisa menggantungkan itu kepada orang lain. Karena itu akan membuat kita cenderung menyalahkan pasangan kita. Dan itu adalah salah satu racun di dalam pernikahan, kita suka menyalahkan orang lain. Kesuksesan sebuah pernikahan bukan terjadi karena menemukan orang yang tepat, tetapi karena kemampuan kedua belah pihak menyesuaikan diri dengan pribadi yang sesungguhnya dari orang yang mereka nikahi. Dan kebahagiaan pernikahan itu bukanlah sebuah keberuntungan, ya. Wah, ya berarti aku nggak beruntung kayak jackpot gitu loh. Enggak, saudara ya. Kesuksesan sebuah pernikahan, kebahagiaan sebuah pernikahan itu tidak ada hubungannya dengan keberuntungan, tapi sangat berhubungan dengan kemauan. Katakan kemauan. Saya mau bahagia, saya akan berusaha bahagia. Ya, dan tidak ada pernikahan yang sempurna. Kenapa? Tidak ada pernikahan yang sempurna. Anda jangan pernah berharap ada pernikahan yang sempurna. Pernikahan itu terdiri dari dua orang yang tidak sempurna, saudara. Jadi tidak pernah ada pernikahan yang sempurna, orang dua-duanya aja nggak sempurna gitu ya. Walaupun satu yang sempurna begitu menikah dengan Anda langsung nggak sempurna ya kan. Karena kita kan nggak sempurna. Saudara, nggak ada itu pernikahan yang sempurna. Pernikahan adalah cara yang dianugerahkan Tuhan untuk mengembangkan. Tuhan memilih cara ini untuk mengembangkan dan mengasah kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Siapa sih yang bisa mengasah kita? Tuhan bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya hanya orang yang paling dekat yang bisa menggesek Anda supaya Anda jadi lebih baik dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Lewat pernikahan, Tuhan pilih cara ini untuk membentuk kita. Ya, itu yang pertama, menerima kenyataan. Saudara harus hidup di dalam kenyataan dan keluar dari mitos atau kebohongan-kebohongan yang Anda mungkin pernah percayai. Hiduplah di dalam kenyataan. Oke, aku hidup di dalam dunia nyata. Aku ini akan menikah dengan manusia yang tidak sempurna, saudara ya. Yang kedua, menghormati perbedaan. Perbedaan ada macam-macam, ada masa lalu, latar belakang, kepribadian. Ya, kepribadian aja ada macam-macam, ada DISC dan gabungan-gabungannya ya, dominan, intim, cermat, stabil. Ya, atau biasanya disebut melankolis, sanguin, apalagi plekmatis, dominan. Itu aja udah ada 4, belum masa lalu, latar belakang keluarga, bagaimana mereka kita dididik, dibesarkan, apa yang pernah terjadi di masa lalu, budaya, nilai-nilai, background pendidikan ya, yang satu S3, yang satu SD gitu kan. Nah itu kan beda gitu ya, background pendidikannya beda itu juga lain. Background ekonomi. Dan juga jenis kelamin, cowok sama cewek itu aja built-in-nya aja sudah beda, saudara ya. Menerima perbedaan masing-masing adalah kunci penting komunikasi yang efektif. Kalau perbedaan itu tidak dimengerti akan jadi sumber kebingungan. Saudara, seringkali sebelum pernikahan kita apa yang attract kita di dalam pernikahan jadi apa yang attack kita. Jadi attract jadi attack, saudara ya. Seringkali kita kan berbeda dan karena berbeda itu kita carinya sesuatu yang saling melengkapi. Contoh, apa yang attract tadinya? Seorang wanita ditanya, kenapa kamu pilih pria ini menjadi suami kamu? Yang wanita bilang, wah cowok ini tuh ya, dia itu berpendirian kuat, dia itu leadershipnya kuat gitu ya, berpendirian teguh, leadershipnya kuat, dia itu orangnya tegas gitu. Setelah menikah beberapa tahun kemudian konflik dan minta konseling. Kenapa? Suamiku ini ya orangnya nggak bisa diomongi. Loh ya kan bener ya kan, berpendirian teguh. Nggak bisa diajak ngomong, keras kepala gitu. Dominan, ya memang ya itulah dia gitu. Apakah orangnya yang berubah? Orangnya nggak berubah, tapi kadang-kadang kacamatanya kita yang berubah. Seorang pria ditanya, kenapa kamu milih wanita ini jadi istrimu? Dia berkata, iya orangnya kalem, orangnya lembut, pengertian. Dialah yang ngerem aku ketika aku ini orangnya ambisius. Ya sudah tahu ceritanya setelah menikah beberapa tahun, bertengkar, konseling. Istriku ini lelet, istriku ini lemot, istriku ini gak bisa diajak lari. Apakah dia berubah? Tidak, saudara. Tapi apa yang seringkali attract kita ketika kita masih single, itu jadi attack ketika kita sudah menikah. Makanya saya sering bilang sama anak-anak Pro M, kalau belum jadian atau kalau belum menikah, lihat semua jeleknya itu dilihat.
Ya cari, kalau perlu cari jeleknya. Karena apa? Seringkali kalau orang belum menikah itu yang kelihatan semua yang bagus. Begitu sudah menikah, kelihatan semuanya jelek. Saya juga bingung, ini kacamatanya jadi kebalik apa gimana. Jadi dibalik aja saudara, sebelum menikah carilah potensi-potensi keburukannya. Oh ini orangnya kayak gini, cari semua keburukannya. Kalau sudah menikah, cari semua kelebihannya ya. Karena itu lebih sulit dicari waktu setelah menikah. Lebih gampang ditemui sebelum menikah. Jadi saudara ubah cara pandangnya. Ketika Anda sebelum menikah, cari semua yang jelek. Terus tanyakan, oke enggak ya aku ya dengan semua kejelekannya. Apakah aku bisa hidup ya dengan semua kelemahan-kelemahannya ini. Kalau oke ya lanjutkan. Anda sudah siap, enggak kaget-kaget terlalu gimana gitu ya. Tapi setelah jeng gitu ya, sudah doa berkat, inilah pasangan suami istri yang baru. Tutup mata Anda, lihat kelemahannya, cari kelebihannya ya. Itulah pekerjaan Anda selama Anda menikah. Dan Anda bisa hidup karena itu. Ketika Anda fokus kepada kelebihannya. Pria dan wanita punya beberapa perbedaan. Saya tulis ada tiga kebutuhan dasar yang sebenarnya sama, tapi manifestasi kebutuhannya berbeda. Yang pertama, pria dan wanita sama-sama butuh dihargai. Ya, Anda harus tahu, baik Anda yang belum menikah, baik yang sudah menikah, Anda harus tahu ini sehingga ketika Anda masuk ke dalam hubungan, Anda tahu apa yang Anda harus lakukan. Pria dan wanita butuh dihargai, tapi kaum pria itu mengejar harga dirinya dari apa yang mereka lakukan atau capai, sementara wanita mencari harga dirinya dari apa adanya mereka. Ya, dari kebutuhan dasar ini, kebutuhan akan penghargaan, kalau pria itu butuh dikagumi, kalau wanita itu butuh dimengerti. Jadi sebenarnya kebutuhan dasarnya sama, yaitu penghargaan, dihargai. Tapi kalau pria itu merasa dihargai ketika dia itu dikagumi, saudara, dihormati. Dia akan merasa penuh gitu ya, merasa sangat dihargai ketika sebagai seorang wanita kita ini mengagumi. Saudara, makanya carilah, itu adalah sebuah latihan yang Anda harus latih. Latihlah untuk melihat apa yang bisa Anda kagumi dari pasangan Anda dan katakan apa yang Anda kagumi. Wah, kamu luar biasa ya kalau, nah Anda lanjutkan. Kamu itu bagus kalau, nah Anda terus lanjutkan. Jadi temukan itu, Anda harus latih. Dan Anda perlu mengatakannya, ya. Pria itu akan merasa sangat dihargai ketika dikagumi, dihormati, hormati keputusan-keputusannya. Nah, kalau wanita itu akan merasa dihargai ketika mereka itu dimengerti. Ya, bagi pria-pria Anda ngerti nggak ngerti, ngerti aja lah ya. Mereka akan merasa dihargai gitu ya. Jadi bentuk wanita itu merasa dihargai ketika mereka dimengerti, saudara. Pria merasa dihargai ketika dikagumi karena dia mengukur dirinya dari apa yang dia capai. Wanita merasa dihargai ketika dia diterima apa adanya dan dimengerti perasaannya ya. Jadi ngerti nggak ngerti, ngerti aja ya. Yang berikutnya apa kebutuhannya? Keintiman, katakan keintiman. Kaum pria mendapatkan keintiman melalui sentuhan, seks dan kegiatan bersama. Kalau wanita mendapatkan keintiman melalui ekspresi cinta lewat kata-kata yang tulus. Ya, saya kasih garis bawahi kata-kata yang tulus karena kalau gombal itu tetap nggak ngefek, saudara ya. Jadi pria harus pelatih untuk bisa berkata-kata. Katakan sesuatu, I love you. Tapi kadang-kadang kalau I love you biasa kasih kata I love you, aku sayang kamu karena kamu. Nah, itu lebih meaningful, saudara. Nggak cuma sekedar I love you gitu ya, cipika-cipiki. Ketika Anda kasih aku mengasihimu karena, itu akan lebih mengena. Nah, bagi seorang wanita Anda juga harus tahu kebutuhan pria. Pria butuh sentuhan, pria butuh seks dan butuh kegiatan bersama. Kadang-kadang saya juga dulu bingung, suami saya ini kok minta ditemani pergi basket gitu ya. Apa signifikannya sih saya ada sama saya nggak ada, saya juga nggak bisa main basket gitu kan. Ternyata itu adalah kebutuhan keintiman untuk kegiatan bersama bagi seorang pria. Oh, saya baru mengerti, saya juga ngalami masa-masa kebingungan selama bertahun-tahun. Saya harus banyak belajar, saya harus bisa menerima kenyataan-kenyataan gitu ya. Karena kita berdua ini berbeda, saya dengan suami punya latar belakang berbeda. Papa saya itu orangnya semuanya diatur mama saya dalam bidang
pakaian ya. Papa saya tuh bahkan nggak pernah milih baju, nggak pernah beli baju, semuanya itu provide, semua disiapkan, dipilihkan, dibuatkan. Mama saya juga kebetulan penjahit, dijahitkan sama mama saya. Nah, kebalikan kalau sama saya, saudara. Saya ini bayangannya itu juga berharap punya suami yang jadi nanti saya tuh punya tugas. Karena kita kan punya gambaran seperti kita lihat orang tua ya. Nanti suami saya tuh saya pilihkan baju, pokoknya dia pasti nurut dia sama pilihan saya gitu ya. Enggak loh saudara, ternyata hidup ini tidak seperti di dongeng yang saya pikirkan. Saya setiap kali pilih baju salah milih, setiap kali pilih baju salah pilih. Ya sudah saya gak mau pilihin gitu ya, pilih sendiri. Dan saya yang lebih banyak dipilihin karena saya ini memang gak pintar milih-milih baju. Malah suami saya yang kalau keluar gitu ya, karena beliau ini punya sebuah kelebihan yaitu orangnya cukup detail dan perfeksionis. Jadi kalau nggak matching tuh nggak bisa keluar rumah. Ya, pernah satu kali ini kejadian nyata ya. Saya sudah jauh-jauh, kita sama-sama sibuk. Udah pakai baju. Terus kemudian sampai di Pullman dari rumah ke sini loh saudara. Terus dia tuh baru lihat saya. Loh, kamu kok pakai baju ini? Ayo pulang sekarang ganti baju loh saudara. Beneran, saya ampun tega banget sih, udah jauh-jauh datang ke sini. Tapi ya gitu saya nggak mungkin bisa, dia nggak mungkin izinkan saya turun mobil kalau saya nggak pulang ganti baju saya. Jadi saya harus pulang ganti baju saudara. Baru saya balik lagi ke sini. Ya, jadi bayangan saya kita punya banyak perbedaan dan kita selama bertahun-tahun berusaha menyesuaikan satu sama lain. Saudara percaya nggak sih kalau saya sama Pastor Fuji itu pernah berantem? Percaya enggak? Ya kadang-kadang jemaat itu punya gambaran yang tidak realistis tentang gembalanya. Kalau gembalanya berantem tuh kayaknya berdosa banget. Enggak loh saudara, saya sama kayak Anda, kita juga kadang berantem. Pernah beberapa kali di titik-titik pernikahan kita tuh sampai tangis-tangisan, sampai enggak ketemu argumen, mau ke kantor matanya bengkak semua, enggak bisa turun mobil, itu kita juga pernah alami. Jadi saudara, pernikahan Anda dan saya ini sama-sama bisa mengalami banjir, angin, tapi apakah itu yang menghancurkan? Enggak. Seberapa dalam kita membangun fondasi kita, itulah yang membedakan. Ya, yang berikutnya tadi ada penghargaan atau dihargai, yang kedua keintiman, yang ketiga rasa aman. Kebutuhan dari pria dan wanita. Rasa aman wanita ada ketika dia itu tahu bahwa aku ini tetap nomor satu di hati suamiku. Ya, posisiku tidak berubah di hati suamiku. Itu yang membuat dia itu merasa aman, membuat kita para istri itu merasa aman. Ya, penting bagi pria untuk terus bukan membuktikan tapi menyatakan lewat hal-hal kecil. Misalnya Anda lagi kerja, sekali-sekali telepon dong ke rumah gitu loh. Halo, lagi ngapain, sudah makan belum? Dulu aja waktu pacaran kan, coba ingat. Ya, bentar-bentar sudah makan belum? Makan sama apa gitu. Makan sama siapa? Nanti malam WA lagi. Sudah makan belum ya kan? Begitu sudah menikah enggak pernah ditanya gitu ya. Pernah nanya. Sekali-sekali telepon ke rumah. Tanya gimana, lagi ngapain, anak-anak lagi ngapain, sudah makan belum, anak-anak sudah makan belum. Itu akan membuat istri Anda, aku diingat loh walaupun dia jauh, gitu ya. Pulang bawain makanan atau bawa sesuatu, pergi keluar kota pulang bawa sesuatu, itu membuat dia tahu, istri tahu bahwa Anda itu memikirkannya walaupun Anda tidak bersamanya, itu loh. Sehingga dia tuh aman, suamiku ini masih ingat aku loh. Aduh kasihan banget ya. Suamiku itu masih menempatkan aku di nomor satu, itu loh maksudnya ya. Jadi bukan cuma diingat tapi Anda itu begitu masih diinginkan, itu memberikan rasa aman bagi seorang wanita. Nah, bagi seorang pria akan merasa aman ketika istrinya itu percaya sama suami. Ya, ada hal kecil yang sepertinya kecil tapi itu besar di dalam sebuah pernikahan. Seorang pria itu butuh ruang. Seorang pria itu butuh waktu-waktu sendiri. Makanya jangan heran ya saudara kalau punya suami nanti atau yang sekarang punya suami, saya itu heran tuh selama bertahun-tahun sampai akhirnya saya bisa menerima ini loh saudara. Heran setiap kali pulang kantor kok malah mojok gitu loh, nonton TV atau main handphone atau
baca koran gitu kan, kepengennya kan langsung ngobrol, di rumah ada apa gitu kan, nggak ngomongin kantor, ngomongin hal yang di rumah, enggak loh saudara, malah mojok gitu ya. Jadi saudara, pria itu merasa aman ketika dipercaya dan diberi keleluasaan untuk memiliki waktu sendiri. Seorang pria itu mereka punya stres tersendiri kalau mereka itu dikejar deadline, habis ditegur pimpinan, kemudian proyeknya belum beres. Mereka butuh ruang untuk mereka itu calm down gitu ya, untuk mereka settle down semuanya dulu. Bedanya adalah pria itu merasa lebih baik dengan menyelesaikan masalah, sedangkan wanita akan merasa lebih baik dengan membicarakan masalahnya. Nah itu bedanya. Saudara, kalau kita wanita ya termasuk saya, kalau ada hal yang tidak mudah sedang terjadi, kita dalam tekanan atau apa kan, kita perlu didukung dengan cara apa? Ditanya, gimana pekerjaanmu, gimana kamu ngalami apa, kita perlu dipeluk, kita perlu dikuatkan. Kalau pria itu enggak kayak gitu loh saudara. Makanya kita jadi istri malah nanya-nanyain gimana tadi pekerjaannya, gimana sama bos gitu ya. Datang-datang kita berusaha ngajak ngobrol ceritanya. Tapi penangkapan seorang suami merasa enggak dipercaya, apa sih nanya-nanya terus. Ini tuh wilayahku, percayalah aku akan mengatasinya gitu loh. Jadi berikan dia ruang. Dan perhatikan saudara juga kalau pulang kantor jangan langsung dikasih masalah, dikasih makan dulu aja ya. Pria itu kalau lagi lapar nggak bisa diajak ngomong, jawabannya ngelantur, malah Anda dapat jawaban yang salah. Jadi berikan rasa aman, kasih dia kepercayaan, kasih ruang. Sehingga kita itu enggak, kalau Anda tahu perbedaan ini, Anda akan mudah ketika dia masih me time-nya dia, oke kasih waktu gitu ya. Coba sekali diajak ngomong, kita lihat jawabannya. Kalau dia sudah oke, sudah lebih tenang, akan lebih mudah untuk diajak bicara. Ya, yang ketiga, yang pertama tadi menerima kenyataan, yang kedua adalah menghormati perbedaan, yang ketiga memelihara keintiman. Idealnya suami istri adalah sahabat karib sekaligus kekasih untuk berbagai mimpi, minat, rasa takut dan harapan. Seorang sosiolog dan pakar pernikahan berkata banyak pasangan menjadi lebih intim dengan teman dekat dibandingkan dengan teman hidup atau istri atau suami. Banyak wanita lebih suka cerita dulu sama sahabatnya atau kerabatnya sebelum mengungkapkan isi hati kepada suaminya. Demikian juga sebaliknya. Ya, apakah berarti orang yang sudah menikah nggak boleh punya teman dekat? Boleh. Ya, tapi kita perlu aware kalau kita itu lebih mudah bercerita kepada orang lain daripada kepada pasangan kita. Karena apa? Karena komunikasi adalah nyawa suatu pernikahan. Banyak pasangan melaporkan bahwa masalah nomor satu pernikahan adalah putusnya komunikasi. Komunikasi itu apa sih? Komunikasi adalah bagaimana kita itu bisa mengirim pesan dan bisa mengerti pesan. Yaitu sesimpel itu sebenarnya ya. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik seringkali menjadi pemicu konflik atau memperburuk sebuah konflik. Akhirnya salah satu atau keduanya terluka, saling membangun pertahanan, menutup diri dan akhirnya daripada ngomong nanti malah berantem, ya udahlah nggak usah dibahas. Masalahnya selesai nggak? Enggak. Tapi komunikasinya yang putus. Ya dalam pernikahan seperti ini jika keduanya tetap bertahan, mereka akan hidup bersama tapi cerai secara emosional. Ternyata perceraian bukan cuma di surat. Banyak orang tetap bersama, masih ngepost foto bareng tapi cerai secara emosional. Kita perlu cermati dan kalau Anda ada di titik-titik ini, mari libatkan orang lain dan libatkan Tuhan. Karena pernikahan Anda perlu diselamatkan. Saudara, kita enggak hidup bagi diri kita sendiri. Apa yang tadi saya sampaikan di depan, saudara, seringkali dalam pernikahan saya, apa yang saya lakukan itu enggak cuma demi diri kita, demi diri saya. Ketika kita bertengkar gitu ya, anak-anak tahu misalnya kita di dalam sebuah rumah, kita adu sesuatu, respon saya ketika saya mau merespon, saya berpikir ini bukan tentang saya, ini bukan sekedar tentang suami saya, ini tentang kalau apa yang saya mau anak saya nanti di dalam pernikahannya itu berespon, itulah yang saya harus lakukan sekarang. Kalau nanti anak saya itu berespon dengan membalasnya dengan kata-kata yang pedas, aduh pasti pernikahannya juga akan berantakan. Jadi saya harus memberikan teladan, walaupun rasanya ada singa yang pengen menerkam balik gitu ya, tapi saya memilih untuk menjawab dengan lemah lembut.
Karena apa? Karena apa yang saya menangkan di generasi saya itu anak-anak saya tinggal menikmati. Saya harus memenangkan ketika ada hal-hal yang saya harus lakukan bukan hanya demi diri saya, tapi keteladanan itu berbicara lebih banyak kepada generasi-generasi setelah kita. Ya, di dalam komunikasi ada 4 kalimat ajaib. Ajaib loh saudara bisa buktikan ini. Kalau dikatakan dengan tulusnya, sekali lagi ada garis bawahnya harus dengan tulus. Ada 4 kalimat ajaib. Apa ini? Saya salah, katakan saya salah. Jangan takut mengakui kesalahan, baik Anda pria maupun wanita. Kalau memang salah, ya akui kesalahan. Sorry, aku yang salah. Tapi jangan gini loh saudara, demi menyelesaikan sebuah pertengkaran, ya udahlah, pokoknya aku aja yang salah. Nah, itu salah saudara ya. Itu namanya Anda nggak mau tahu, pokoknya sudah nggak mau komunikasi, udahlah pokoknya aku aja yang salah. Bukan itu maksudnya. Tapi ketika Anda tahu dengan sadar bahwa ya aku ada sisi salahnya sih. Ya sorry, aku yang salah. Dengan sebuah pertobatan dan pengakuan. Maafkan saya. Sudah bisa kasih embel-embel karena. Saya ajari anak-anak saya kalau dia minta maaf, dia harus tahu kesalahannya. Sorry ya Ma, sorry kenapa? Sorry karena tadi Cece bla bla bla. Nah, biasanya belakangnya bisa salah, saya akan koreksi, berarti dia penangkapannya salah. Nah kalau dia cuma bilang sorry ya Ma, dan saya nggak pernah tahu apa yang dia tangkap, kenapa dia minta maaf, kita bisa misunderstanding. Ya, misalnya, Cece jangan jangan naik tangga nanti jatuh gitu ya, hati-hati. Oh iya sorry Ma, loh sorry kenapa? Iya karena Cece naik tangga, loh kan naik tangga nggak salah gitu loh maksudnya. Jadi jangan misunderstanding. Ketika kita supaya nggak misunderstanding, berikan kalimat berikutnya yaitu minta maafkan saya karena, supaya kita sama-sama tahu bahwa memang solusinya atau apa yang kita address itu memang tercapai. Yang berikutnya I need help, saya butuh bantuan. Khususnya para pria jangan sungkan minta tolong sama istri. Ada banyak entah pernikahan, entah bisnis gitu ya, yang saya tahu yang suami misalnya lemah administrasi, yang istrinya itu kuat di administrasi, ya istrinya mau membantu, tapi yang cowok ini padahal perusahaannya itu sudah mau bangkrut. Saya juga bilang minta tolong sama istrimu itu bisa bantu, tapi kayaknya egonya tinggi sekali kalau minta tolong tuh rasanya kayak mukanya jadi di bawah gitu loh. Enggak saudara ya, sekali-sekali minta tolong kepada pasangan Anda, it's okay to be not okay. Jadi menjadi orang yang butuh pertolongan itu sesuatu yang tidak salah. Yang berikutnya terima kasih, katakan terima kasih. Ucapkan terima kasih untuk hal-hal yang kecil yang mungkin suami Anda nggak mengharapkan, tapi Anda tahu itu sesuatu yang baik suami maupun istri gitu ya. Nggak usah gini muluk-muluk gini, terima kasih kamu sudah jadi istri yang luar biasa, nggak usah kayak gitu. Boleh sekali-sekali gitu ya, kalau too much malah nggak dipercaya Anda ngomong gitu terus-terusan ya. Ucapkan terima kasih untuk hal-hal kecil, thank you ya Pak sudah buang sampah, thank you Pak sudah jagain anak-anak tadi aku kemana misalnya. Terima kasih karena kamu sudah, jadi untuk hal-hal kecil yang Anda tahu bahwa pasangan Anda itu melakukan hal yang baik, berterima kasihlah. Anda akan lihat loh, kata-kata ini ajaib, Anda kan nggak akan menyangka, mungkin. Skenario yang saya bayangkan adalah ketika Anda melakukannya, Anda sudah berjuang, pasangan Anda itu diem aja. Nggak apa-apa, lakukan aja, itu yang Anda sentuh itu hatinya. Ya lama-lama itu akan suami Anda atau istri Anda akan berubah. Ini kalimat ajaib yang Anda perlu miliki di dalam hubungan. Nah kalimat mana yang belum pernah Anda katakan? Kalimat mana yang paling jarang Anda katakan? Saya challenge Anda untuk Anda lebih sering mengatakannya atau mulai mengatakannya. Kalau Anda nggak pernah ngomong thank you sama pasangan Anda, saya challenge Anda untuk berani berkata terima kasih ya karena sudah melakukan bla bla bla. Ya, amin saudara, mau melakukannya? Percayalah pernikahan Anda akan berbeda. Memelihara keintiman saya bagi menjadi 3. Mengatasi konflik. Ya, di dalam sebuah pernikahan kabar baik bagi Anda semua yang belum menikah. Kesalahpahaman dan pertengkaran adalah bagian alami dari pernikahannya. Itu kabar baik saudara ya. Termasuk juga dalam pernikahan yang bahagia. Pasti saudara, semua pasangan itu pasti bertengkar.
Kalau saya bilang saya bertengkar, Anda harus percaya. Karena itu adalah bagian sesuatu yang alami. Bedanya pasangan yang bahagia dan tidak bahagia apa sih? Pasangan yang bahagia itu adalah pasangan yang bisa mengatasi masa-masa tidak bahagia. Bukan berarti mereka bahagia terus gitu ya, ketawa sepanjang hidupnya. Saudara kayaknya nggak mungkin. Pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang bisa mengatasi masa-masa yang tidak berbahagia. Nah pernikahan yang nggak bahagia adalah ya pasangan yang stuck dengan ketidakbahagiaan alias tidak mengatasi ketidakbahagiaannya. Pasangan yang sehat akan bertengkar dengan bersih karena sama-sama bertengkar. Tapi pasangan yang tidak sehat akan bertengkar dengan kotor. Kata-kata yang keluar, lempar piring gitu ya, lempar sandal, lempar apa lagi. Pasangan yang sehat akan bertengkar demi solusi. Ya, pasangan yang tidak sehat akan bertengkar demi siapa yang benar dan siapa yang menang. Saudara, di dalam pertengkaran rumah tangga Anda pasti mendengar iblis berkata, lebih baik kamu hidup sendiri daripada hidup sama dia. Pernah Anda dengar? Itu bisikan syaiton saudara ya. Jadi gak usah didengarin, gak usah dipercaya. Itu bukan dari diri Anda, jadi lupa abaikan bahkan kalau perlu ditengking. Dua hal yang menjadi akar dan penyebab pertengkaran. Sebenarnya akarnya cuma dua kok. Mau bertengkar apa aja coba diperhatikan, akarnya cuma dua. Kenyataan yang gak sesuai dengan harapan. Masalahnya harapan-harapan yang tidak tersampaikan. Saya kasih contoh simpel. Istri nunggu suami pulang kerja. Dia berharap suaminya ini pulang lebih cepat atau setidaknya tepat waktu. Dia tunggu, biasa pulang jam 6 sampai rumah, kok gak datang-datang. Kok jam 7, jam 8 kok enggak datang-datang, di telepon enggak bisa, enggak ngasih tahu juga gitu ya, sampai jam 10 ketiduran, istrinya kecapean, dia tidur. Suami pulang jam 10, dilihat di meja makan, dia berharap aku pulang sudah capek, lembur kerja, berharap di rumah ada makanan, disambut istri, dia lihat di meja, ya enggak ada makanan, dia lihat istrinya sudah tidur. Ada harapan yang tidak tersampaikan tapi tidak terpenuhi. Coba aja kayak gitu sebulan, pasti itu ujungnya pasti bertengkar. Padahal bertengkarnya pasti karena yang lain. Bukan karena itu biasanya. Tapi pemicunya adalah hal-hal kecil, harapan-harapan yang tidak tersampaikan tapi tidak terpenuhi. 2 minggu setelah menikah, gambaran punya suami itu yang mau bersih-bersih rumah, mau buang sampah, bayar tagihan dan sebagainya. Ternyata pulang dari honeymoon tidurnya bangunnya kesiangan, terus nggak mau bersih-bersih rumah, nonton TV seharian. Saudara, itu kan harapan-harapan, gambaran-gambaran yang tidak tersampaikan tapi bikin jengkel, marah-marah. Suami bingung, salahku apa ya? Seringkali kita punya banyak harapan yang tidak tersampaikan tapi kita itu tuntut orang lain tahu gitu loh. Nah itu kan kita suruh orang lain jadi dukun, tahu apa yang kita mau tanpa kita tuh mengatakannya. Saudara, kita perlu mengkomunikasikan harapan-harapan kita. Aku berharap kamu tuh gini. Kalau memang tidak, suami Anda tidak memenuhi harapan Anda, ya sudah, let go. Mungkin harapan kita yang terlalu tinggi. Ketika anak lahir, fokus berubah. Harapan satu sama lain yang tadinya belum punya anak itu adalah gambaran tentang suami yang ideal dengan istri yang ideal. Ya. Itu aja belum saling memenuhi. Sekarang anak lahir tambah tentang gambaran papa yang ideal dan mama yang ideal. Wah, papa yang ideal itu harus bisa ganti popok, mau jaga malam gitu ya, dan sebagainya. Dan ternyata ketika itu tidak memenuhi, kita merasa kamu ini papa yang tidak bertanggung jawab. Padahal belum tentu saudara, dia bertanggung jawab kok, dia kerja kok cari uang. Hanya kadang-kadang ada harapan-harapan yang kita tidak sampaikan, yang kita miliki terhadap pasangan kita, tapi kita ini tidak terpenuhi. Dan gak fairnya kita gak ngomong saudara, kita perlu komunikasikan. Setelah 7 tahun berjalan Anda tetap bersama tapi tidak lagi untuk satu sama lain, ya udahlah aku tetap bareng demi anak. Saudara, kalau Anda sampai di stage ini Anda perlu Tuhan dan Anda perlu konseling. Karena Anda diciptakan untuk satu sama lain, berikutnya baru anak, bukan kebalik. Yang kedua, akar masalah yang kedua adalah kepentingan diri sendiri. Setiap orang hanya memikirkan kepentingannya. Pokoknya yang aku mau itu harus tercapai. Gitu ya. Kita bertengkar seringkali memperlakukan pasangan seperti musuh. Pokoknya aku mau ke kiri, aku mau ke kanan gitu ya.
Yang benar ke kiri, yang benar ke kanan ya saudara, nggak kemana-mana. Jika kita memperlakukan pasangan seperti musuh, maka sebenarnya kita ini sudah terpecah. Yang benar itu ini masalah kita gempur sama-sama, bukan Anda dengan pasangan gempur-gempuran gitu ya. Jadi Anda dengan pasangan harus ada di sisi yang sama, Anda lihat masalahnya apa sih, Anda cari solusinya. Fokuslah kepada memperbaiki masalah daripada tentang siapa benar dan siapa salah. Nah, ketika kita ini bertengkar, berkomunikasi, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Perhatikan kata-kata kita, pemilihan kata-kata kita. Jangan menyerang, jangan mengkritik, jangan membela diri, jangan menghina, saudara ya. Pilih kata-kata firman Tuhan di Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, alias enggak semua perlu diomongin, tapi mana yang memang perlu dikatakan, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini prinsip untuk semua macam komunikasi dan hubungan. Perkataan kita itu penting, karena perkataan kita itu bisa menyembuhkan atau melukai. Pilihlah perkataan yang membangun, kata firman Tuhan. Yang kedua, perhatikan intonasi suara, ya, terutama bagi kita yang punya background memang keluarga yang berintonasi suara tinggi. Perhatikan intonasi suara kita. Amsal 15 ayat yang pertama, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jawaban yang lemah lembut, saudara, saya dengan suami kita sepakat kalau satu jadi api, satu harus jadi air. Ya, jangan jadi bensin, nanti rumahnya kebakaran. Satu jadi api, satu harus jadi air. Kalau satu lagi marah, yang satu jangan ikut marah. Jawablah dengan lemah lembut, karena firman Tuhan katakan jawaban yang lemah lembut meredakan, alias ngasih air kepada api. Kita harus jawab dengan lemah lembut. Oh, itu saudara perlu latihan beneran saudara ya. Saya melatih dan itu butuh waktu, tapi Anda bisa melakukannya ketika Anda mau melakukannya. Makanya saya tadi bilang bahwa kesuksesan sebuah pernikahan itu bukanlah keberuntungan, tapi kemauan. Anda mau nggak melakukan firman Tuhan? Yang berikutnya, pilihlah pertengkaran Anda. Saudara, tidak semua hal Anda perlu pertengkarkan. Oke? Masalah odol mau dipencet bawah, samping, kanan, kiri, sudahlah. Nggak usah dipertengkarkan yang kecil-kecil itu. Apa yang bisa diabaikan, abaikan. Sudahlah, cincai lah ya, kompromi aja. Untuk hal-hal yang kecil-kecil itu, ya udahlah nggak apa-apa, memang dia itu orangnya gitu. Ya, nggak semua hal itu perlu dipertengkarkan. Pilihlah pertengkaran yang bermutu. Pilihlah pertengkaran yang bermutu. Tanyakan, bermutu nggak sih pertengkaran kita ini gitu ya. Kita ini sebenarnya mempertengkarkan apa sih sebenarnya? Pertengkarkan hal-hal yang prinsip, tapi abaikan atau kompromikan hal-hal yang tidak prinsip, hal-hal kecil yang Anda bisa lebih, ya sudah lah memang dia kayak gitu. It's okay. Yang terakhir tentang bertengkar dengan baik adalah jangan lari, jangan menghindar. Ketika Anda ada konflik, jangan malah apalagi minggat pulang ke rumah orang tua. Saudara, jangan. Ya, hidupmu ada di dalam pernikahanmu dan saudara sudah dipersatukan. Jangan lari dan jangan kapok. Firman Tuhan katakan janganlah matahari terbenam sebelum amarahmu itu selesai ya saudara. Jangan lari, hadapi dan jangan kapok. Walaupun saya dengan suami juga sepakat, walaupun kita ini berargumen sampai tangis-tangisan, sampai marah-marahan, kita nggak boleh kapok. Kalau ada apa-apa tetap harus berani ngomong. Walaupun mungkin resikonya berantem lagi, ya di situ kita belajar seni komunikasi. Oh ya kapan? Makanya saya tadi bilang, kalau lagi lapar jangan diajak ngomong. Kalau dia lagi capek jangan sabar dulu gitu ya, dipijitin dulu baru sambil diajak ngomong. Biasanya lebih masuk saudara. Saudara jadi cari tahu kapan waktu yang tepat, pilihan kata apa yang biasanya berhasil gitu ya. Anda perlu pelajari dan kenali pasangan Anda karena setiap orang kan beda-beda. Suami si A belum tentu sama dengan suami si B. Anda perlu kenali suami atau istri Anda. Yang berikutnya, memelihara keintiman. Yang pertama tadi mengatasi konflik, yang kedua tegas dengan dosa. Saya akan cepat dengan ini tapi saya nggak mungkin lewatkan ini. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-28. Kita baca sama-sama karena ini penting. Matius 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ya, menjaga keintiman salah satunya adalah Anda harus tegas dengan dosa. Termasuk bagi Anda yang masih lajang, kekudusan masa single Anda itu menentukan pernikahan Anda. Most of the problem di dalam pernikahan itu tidak terjadi di dalam pernikahan. Itu adalah masalah Anda sebelum menikah yang belum selesai. Dan salah satunya kebanyakan adalah masalah ketidakkudusan. Tegas dengan dosa. Ayat ini dikatakan kalau kamu melihat, memandang perempuan dan mengingininya, kamu sudah berzinah di dalam hatimu. Alias itu sama kayak gini loh. Kalau kamu membenci saudaramu, kamu itu sudah jadi pembunuh. Ada di 1 Yohanes 3. Intinya kalau kamu benci, kamu kan gak bunuh bukan karena kamu gak mau kan. Karena kamu gak bisa aja kan. Karena gak ada kesempatan kan. Tapi kalau kamu bisa dan kamu ada kesempatan, kamu bisa bunuh, kamu akan bunuh kan. Nah kita tuh sudah jadi pembunuh ketika kita membenci saudara kita. Demikian juga sebelum Anda pergi ke ranjang bersama dengan orang lain gitu ya. Kita sudah berzina hanya dengan memandang dan mengingininya. Bukan karena kita sudah ke sana, tapi karena kamu gak punya kesempatan aja atau gak bisa. Tapi kalau bisa kamu akan berzina kan, gitu loh. Jadi sama aja. Saudara, memang Tuhan katakan kita harus tegas. Ayat 29, maka setelah ayat yang tentang perzinahan tadi, maka jika matamu yang kanan itu membuat engkau berzina, itu loh maksudnya. Kamu harus cungkil dan buang itu. Saudara pernah mikir enggak? Kita punya berapa mata? 2 ya. Kalau kita dicungkil satu, yang satu tetap bisa lihat enggak? Bisa. Tetap bisa berzina enggak dengan satu mata? Bisa. Maksudnya Tuhan apa? Kok cuma cungkil salah satu? Kalau matamu berzina, kalau matamu tuh membuat kamu berzina, cungkil salah satu. Ya saya mikir ya ini yang satu tetap bisa nonton gitu ya, tetap bisa lihat. Maksudnya Tuhan bukan literally cungkil mata kita, tapi gini loh. Kalau matamu itu membuat kamu sampai berzina, Anda harus tegas, setegas Anda itu menyakiti diri sendiri supaya Anda itu bebas dari dosa. Setegas itu, setegas Anda tuh berani cungkil mata Anda sendiri, supaya Anda tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi ketegasan kita terhadap dosa itu setegas kita berani menyakiti diri sendiri. Kalau itu berarti Anda harus ngeblok akses pornografi Anda, blok. Kalau Anda harus stop kontrol komputer Anda harus lakukan. Apa yang Anda bisa lakukan untuk berhenti? Apa yang Anda harus cungkil gitu loh? Apa yang Anda harus potong, penggal? Apa? Tangan Anda, mata Anda, kalau itu adalah sesuatu yang membuat Anda bisa jatuh ke dalam dosa, baik Anda yang single maupun sudah menikah, Anda harus setegas berani mencungkil mata Anda, berani menyakiti diri Anda supaya Anda bebas dari dosa. Katakan amin. Karena ketidakkudusan adalah sumber masalah di dalam pernikahan. Kenapa? Karena itu sudah merenggut fondasi yang paling dasar, yaitu kepercayaan. Sebuah hubungan gak bisa dibangun tanpa kepercayaan. Sebuah hubungan akan rusak tanpa kepercayaan. Dan itu adalah fondasi yang kuat. Banyak pernikahan itu hancur kena angin, kena badai. Bukan karena angin dan badai dan banjir. Bukan, karena memang fondasinya sudah rusak. Saudara, bangunlah fondasi pernikahan Anda sebelum Anda menikah. Jauh sebelum Anda menikah. Dan bangunlah fondasi pernikahan anak Anda dengan keteladanan Anda. Dan yang terakhir, untuk menjaga keintiman, libatkan Tuhan dalam pernikahanmu. Tidak ada orang yang berhasil dalam pernikahannya tanpa Tuhan. Saya enggak layak mengajari Anda, pernikahan saya mungkin jauh lebih mudah dibanding banyak dari pernikahan Anda. Tapi saudara, sebuah pernikahan itu tanpa melibatkan Tuhan, kita enggak bisa survive loh. Libatkan Tuhan. Jadikan Tuhan yang terutama dalam kehidupan pernikahan Anda. Mazmur 127 ayat yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Saya undang kita semua bangkit berdiri.
Libatkan Tuhan, saudara. Anda tidak pernah ditinggalkan berdua struggle dengan pasangan Anda. Tuhan itu begitu peduli. Karena Tuhanlah yang dari awal memang menciptakan dan mau Anda ada dalam sebuah pernikahan. Sudah tidak usah mikir lagi, aku ini menikah dengan orang yang salah atau pasanganku ini keliru. Saudara, itu bukanlah faktor. Ya, saya nggak bisa bilang, oh nasi sudah jadi bubur. Enggak, ya baik pasangan yang Anda merasa sudah tepat di awal pun, di dalam pernikahan itu memang ada konflik, memang ada ketidaksamaan, memang ada hal-hal yang perlu diatasi bersama. Dan jangan lagi berpikir itu karena pasangan Anda, itu karena Anda memilih pasangan yang salah. Saudara, itu menyakitkan bagi pasangan Anda. Bagaimana kalau Anda yang di sebaliknya, pasangan Anda merasa bahwa Anda adalah orang yang keliru bagi dia. Lupakan pemikiran itu. Tapi mulai lihat sekarang apa ya masalahnya. Apa yang bisa berubah dalam kehidupanku. Kita nggak bisa ngerubah orang. Yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Kalau Anda berubah, saya percaya hubungan Anda juga akan berubah. Karena Anda berdua saling bereaksi. Kalau satu berubah, maka akan memberikan reaksi yang berbeda. Jadi yang pertama, ayo evaluasi diri. Kalau ada hal yang kita perlu minta ampun sama Tuhan. Kalau ada dosa yang hari ini diam-diam Anda miliki. Saudara, suami istri, jangan punya rahasia. Handphone jangan dikasih password, istrinya nggak boleh lihat, suaminya nggak boleh lihat. Bagaimana Anda bisa percaya satu sama lain? Bagaimana istri Anda bisa percaya kepada Anda? Bagaimana dan sebaliknya, saudara suami istri saling terbuka. Tanpa kepercayaan, tanpa rasa percaya satu sama lain, pernikahan seperti apa yang Anda mau bangun? Firman Tuhan katakan orang yang hidup di dalam terang itu loh yang akan mengalami Tuhan. Kalau ada area-area tersembunyi yang Anda sembunyikan, Anda bisa sembunyikan dari pasangan Anda, tapi Anda nggak bisa sembunyikan di hadapan Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah sampai kedalaman hati kita. Apa yang kita lakukan di tempat-tempat yang orang lain nggak tahu, Tuhan tahu. Ini waktunya kita berurusan dengan Tuhan. Anda berjanji ketika menikah bukan di hadapan istri Anda, tapi di hadapan Tuhan. Amin. Bagi Anda yang belum menikah, persiapkan diri Anda, jadilah orang yang Anda ingin cari, itu cari. Maksudnya orang yang, kalau Anda ingin cari orang yang takut akan Tuhan, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Kalau Anda ingin seseorang yang lovable, jadilah orang yang lovable. Saya percaya Anda akan attract orang yang sama. Di dalam perkumpulan orang yang benar, pilihan Anda akan menjadi pilihan yang tepat. Amin. Kita datang di hadapan Tuhan hari ini. Kalau Anda datang suami istri, gandeng istri Anda. Kalau perlu peluk istri Anda. Kita datang sama-sama di hadapan Tuhan. Kita bawa pernikahan kita bawa kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan
pengampunan. Pengampunan adalah jantung dari sebuah hubungan, khususnya hubungan suami istri. Tidak ada orang yang lebih menyakiti hati Anda selain orang yang paling dekat dengan Anda. Tidak ada orang yang bisa menyakiti hati Anda selain orang yang paling Anda kasihi. Di dalam pernikahan pasti ada luka di sana. Entahkah pasangan Anda sengaja atau enggak sengaja, bermaksud atau enggak bermaksud, seringkali satu sama lain bisa saling melukai tanpa sadar. Saudara, kalau Anda terluka, kalau Anda mendapati hati Anda pernah terluka karena kata-kata, karena perbuatan, karena sebuah sikap, ini waktunya Anda mengampuni. Satu pasang suami istri yang berhasil adalah dua orang yang sama-sama ahli di dalam mengampuni. Anda harus sampai di titik Anda ahli dalam mengampuni. Ampuni pasangan Anda terus menerus, lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Ampuni lagi dan lagi dan lagi. Kalimat 70 kali 7 itu paling relevan untuk di dalam sebuah pernikahan. Karena Anda bertemu dengan orang yang sama, orang yang sikapnya menjengkelkan lagi dan lagi. Pernikahan Anda berhasil ketika pengampunan itu Anda terus latih. Itulah jantung dari pernikahan Anda. Hari ini kalau Anda pernah tersakiti, ampuni pasangan Anda, ampuni di hadapan Tuhan. Lepaskan pengampunan, kata-katanya mungkin, perbuatannya, sikapnya. Lepaskan pengampunan, izinkan Tuhan memulihkan hatimu. Izinkan hari ini Tuhan memulihkan pernikahanmu. Izinkan hari ini kasih Tuhan membalut hatimu yang terluka. Izinkan hari ini Tuhan memulihkan pernikahanmu yang mungkin hampir hancur. Izinkan hari ini Tuhan terlibat di dalam kehidupanmu. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan untuk suami, untuk istri, untuk anak mungkin, untuk keluargamu. Dan izinkan Tuhan berperkara dengan hidupmu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, hari ini kami bawa setiap pernikahan anak-anakmu di tempat ini. Engkau Tuhan yang peduli atas hubungan-hubungan ya Tuhan. Bahkan entahkah kami sadar atau tidak, Tuhanlah yang menuntun kami bertemu dengan pasangan kami. Tuhan juga yang akan menuntun mereka yang belum punya pasangan. Tuhan, hamba berdoa hari ini membawa setiap hubungan di hadapan-Mu. Kalau ada hubungan yang dalam kondisi retak, hancur, terluka, Tuhan hari ini kasih Tuhan memulihkan kembali. Apa yang hilang Tuhan kembalikan. Apa yang rusak Tuhan pulihkan. Apa yang hancur Tuhan bangun kembali di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Jadikan kami semua pelaku-pelaku firman, orang-orang yang mau mengerti, mau melakukan apa yang menjadi firman Tuhan untuk keluarga kami, untuk kehidupan pernikahan kami, untuk hubungan kami, Tuhan. Juga untuk anak-anak kami ya Tuhan. Kami tahu kami hidup bukan untuk diri kami sendiri. Apa yang kami lakukan di dalam pernikahan kami itu juga akan menjadi contoh bagi anak-anak kami. Kami mau menyelamatkan pernikahan anak-anak kami melalui generasi kami ya Tuhan. Melalui pernikahan kami mau selamatkan pernikahan-pernikahan anak-anak kami. Saudara, jangan hidup bagi diri sendiri. Hiduplah bagi generasi anak-anakmu. Mereka bergantung kepada pernikahanmu. Mereka bergantung kepada hubunganmu. Jangan putuskan sesuatu yang salah. Dampaknya bisa panjang sekali. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Anak-anak kita, generasi yang akan datang membutuhkan kita. Berjuang, menangkan peperangan kita di generasi kita. Jangan sisakan peperangan itu untuk anak-anak kita. Mereka punya peperangannya sendiri. Hamba berdoa, mampukan kami ya Tuhan. Mampukan kami memenangkan peperangan kami di generasi kami. Mampukan kami hidup di dalam pernikahan yang bahagia sehingga kami menjadi teladan bagi anak-anak kami. Menyelamatkan pernikahan mereka sebelum bahkan mereka menikah. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa meteraikan firman Tuhan. Kami hamba melepaskan berkat kesatuan kembali bagi pasangan-pasangan yang retak hubungannya. Melepaskan kuasa pemulihan, pembaharuan dan kasih Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mau mengampuni. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama
menghampiri Tuhan. Engkau yang memulihkan, Engkau yang membalut dan menyegarkan kembali, memberikan kekuatan baru bagi setiap kami untuk menjalani hari-hari. Kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan berubah segalanya, kasih Tuhan berubah segalanya, kasih Tuhan berubah segalanya. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kami memuliakan nama-Mu karena kami menyadari hidup kami berasal dari-Mu. Biar kekuatan yang baru kami terima ya Tuhan. Jika Engkau berkata siapa mendapat istri mendapat berkat dan ia dikenan Tuhan. Pernikahan di hadapan Allah menjadi suatu ruang kesempatan untuk setiap kami menerima berkat. Kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini kami diajar bagaimana mengelola berkat. Sehingga setiap kami hari ini apapun keadaannya, mungkin kami menjadi orang yang merasa bukan diberkati dalam keluar pernikahan atau keluarga, justru terkutuk dengan sengsara, ataupun kami belum memasuki pernikahan itu. Terima kasih untuk bekal dalam firman Tuhan yang kami terima. Dengan kekuatan-Mu, dengan anugerah-Mu, dengan kasih-Mu, biar kami keluar dari tempat ini belajar, berlatih, menjadi disempurnakan hari demi hari, semakin hari semakin cakap, menjadi pengelola yang baik, pengelola yang baik, dari sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Sehingga rencana Allah yang indah melalui setiap pernikahan, yaitu surga di bumi, akan terlaksana. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Sejenak beberapa menit ke depan, mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang ahli membangun dari sebuah keruntuhan. Dan kami bersyukur untuk menjadi kepunyaan Bapa, di mana kami memandang hidup mungkin kami tanpa harapan, tetapi dalam Tuhan kami akan melihat hidup kami dan masa depan kami kembali bersinar. Karena itu biarlah setiap saudara Engkau meninggalkan rumah Tuhan ini, keluar dan melanjutkan pada aktivitas saudara, melanjutkan pada hari-hari saudara. Biarlah Engkau keluar dengan sukacita. Biar Engkau keluar dengan damai sejahtera. Kekuatan yang baru Engkau punya. Dan Engkau menyadari jika Tuhan beserta, 1000 rebah di kanan maupun di kiri, 10.000 tidak akan merebahkan Engkau. Karena Allah yang bersamamu adalah Allah yang setia. Dan cinta kasih daripada Allah Bapa serta Kristus Yesus putranya yang tunggal selalu beserta saudara. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menuntunmu semakin hari menjadi semakin cakap dalam mengelola pernikahan. Sehingga pernikahanmu menjadi pernikahan yang bahagia, menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha Kristus datang untuk kedua kalinya. Sehingga hidupmu diangkat makin naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.